dia ngelikitin ngelitiki mengganggu dengan mengelitiki. Jadi ternyata populer. Ya Allah. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang kisah yang cukup sedih kalau menurut gua ya. Ini menceritakan seekor gajah yang bernama Topsy. Jadi ini merupakan peristiwa yang cukup menggemparkan terjadi pada awal tahun 1900-an. Yaitu si Topsy ini dieksekusi mati. Gimana ceritanya? Kita mulai dari awal dilahirkannya si Topsy ini. Topsy ini adalah seekor gajah betina yang dilahirkan pada tahun 1875 di negara yang berada di Asia Tenggara. Pada saat itu ada seorang pedagang ya dari Amerika ini untuk mencari bibit-bibit binatang kecil untuk dijual ke Amerika. Pada saat itu dia mendapatkan si Topsy ini masih bayi. Dia menyelundupkannya ke Amerika, kemudian dijual. Jadi pada saat itu memang tidak hanya si Topsy ini ya, ada beberapa hewan gajah lainnya gitu. Nah, si Topsy ini begitu sampai di Amerika ditawar-tawarkan ke sirkus-sirkus gitu kan. Ada satu sirkus yang bernama Forpok Circus saat itu membeli si Topsy ini. Kemudian si Forpok Circus ini ya, memang kalau bekerja di usaha hiburan itu kan butuh popularitas ya untuk terkenal gitu kan. Mereka kemudian membuat satu berita yang kira-kira dapat membuat heboh masyarakat Amerika saat itu ya. Berita itu mereka tulis bahwa Topsy ini adalah gajah yang pertama kalinya berhasil dilahirkan di Amerika Serikat gitu. Mereka membuat berita bohong. Karena pada saat itu memang Forpok Circus ini mempunyai satu saingan sirkus juga yang bernama Barnum gitu. Makanya mereka nyebarin berita soal gajah ini hingga orang-orang pada melirik sirkus mereka dan pengen pada datang melihat gajah Topsy ini kan. Nah, ternyata sialnya ya, pedagang gajah ini tidak menjual gajah itu hanya kepada Forpok gitu loh. Mereka juga menjual kepada saingannya yang bernama Barnum itu. Hingga akhirnya Barnum ini mengetahui bahwa ternyata si Forpok ini telah menyebarkan berita bohong. Hal itu pun diungkapkan ke masyarakat hingga akhirnya Forpok ini pada saat itu malu sendiri dan tidak menyebarkan berita itu lagi. Bertahun-tahun kemudian ya, hingga tahun 1902, ini si Topsy ini sudah tumbuh menjadi binatang gajah yang sangat besar. Dia tingginya sudah 3 meter, panjangnya 6 meter, dan beratnya itu mencapai 6 ton. Memang binatang-binatang yang berada di sirkus ini, mereka itu dilatih untuk membuat gerakan-gerakan tertentu gitu ya, untuk menghibur penonton di sirkus gitu. Ini juga terjadi pada Topsy. Jadi rupanya Topsy ini sejak dia masih bayi gitu ya, masih kecil itu sudah dilatih dengan gerakan-gerakan tertentu. Dan dalam proses pelatihan ini, Topsy ini banyak mengalami kejahatan gitu ya. Maksudnya dicambuk, diapakan, ditusuk-tusuk gitu. Biar pokoknya ngikutin gerakan yang dimaui oleh pelatihnya ini gitu. Itu dialami Topsy terus hampir setiap hari sampai lebih dari 25 tahun. Hingga tahun 1902 itu. Dan pada tahun ini juga itu adalah tahun terkenalnya Topsy sebagai gajah yang jahat, gajah yang sudah membunuh manusia. Memang dia dieksekusi pada akhirnya karena kasus pembunuhan manusia gitu. Sebenarnya ceritanya ada seorang penonton ya, ini di hari pembunuhan ini ya, penonton itu bernama Brown. Jadi dia ini sedang mabuk. Begitu dia udah mabuk berat, dia mendatangi tenda tempat binatang sirkus. Kebetulan itu adalah tenda gajah yang ada Topsy di dalamnya. Si Topsy ini
kemudian digangguin secara iseng gitu sama orang si Blon ini. Binatang-binatang situ itu dikasih minum whisky gitu kan, di ojok-ojokin suruh minum whisky. Kemudian kan si Topsy ini juga nggak mau gitu kan dikasih whisky. Nah setelah itu si Blon ini kebetulan merokok cerutu dia kan. Nah cerutunya ini gini-giniin ke alat vitalnya si Topsy. Sampai si Topsy ini kepanasan. Sampai Topsy kemudian marah. Dia dengan belalainya itu langsung mengikat tubuh si Blon, ditarik ke atas ya, diangkat ke atas tinggi, kemudian dibanting ke bawah. Setelah itu badan si Blon pun diinjak-injak sama si Topsy. Sampai remuk tulang-tulangnya, sampai kepalanya juga diinjek-injek sama gajah yang seberat 6 ton. Kemudian setelah peristiwa ini diketahui menyebar luas terutama oleh media. Memang media zaman dulu itu mungkin julid banget gitu ya. Jadi mereka menyebarkan berita dengan dibumbu-bumbui oleh berita-berita lain gitu. Mereka menggambarkan bahwa si Topsy ini adalah binatang yang sangat berbahaya dan kejam yang dimiliki oleh Forpok Circus tadi. Dia telah membunuh sebanyak 12 orang. Jadi tersebarnya itu binatang si Topsy ini sebagai binatang yang sangat menyeramkan gitu. Media ini juga pinter ya dalam menulis berita tipuan itu, mereka bisa menulis detail-detail kejadian gitu loh. Si A ini pada saat itu hari tanggal sekian sudah dilukai oleh si Topsy gitu. Jadi berita bohong semua, dan itu sampai menarik minat polisi gitu untuk menginvestigasi kebenaran berita itu. Dan memang pada saat itu setelah diinvestigasi, satu pun tidak ada berita yang benar yang digencarkan oleh media ini, bahwa memang sebenarnya ternyata si Topsy ini bukan binatang yang sejahat itu. Waktu berlalu lagi hingga bulan Juni masih tahun yang sama, tahun 1902. Pada saat itu adalah proses pemindahan si Topsy dari satu daerah ke daerah lain menggunakan kereta api. Nah, pada saat penurunan si Topsy ini dari gerbong kereta, ada salah satu orang, kan waktu diturunin banyak yang pengen lihat tuh ya, si Topsy kan mulai terkenal tuh. Orang ini mengganggu dengan menggelitiki si Topsy ini pakai tongkat. Jadi badannya digelitik cucuk gitu kan, terus kupingnya juga digelitikin itu si Topsy itu. Kemudian si Topsy pun secara refleks gitu ya, binatang insting gitu ya, dia marah langsung melibas itu pakai belalainya itu orang, diangkat tinggi-tinggi. Cuman pada saat itu ada pawangnya si Topsy ini langsung turun tangan, jadi hingga si Topsy ini tidak jadi membanting orang itu, cuman hampir saja orang itu dibanting. Hingga karena peristiwa ini, akhirnya Forpok Circus ini memutuskan untuk menjual Topsy. Jadi ternyata popularitas jahat yang tertanam di Topsy ini itu justru tidak menarik penonton untuk datang ke sirkus mereka gitu. Mereka pada malah takut semua, hingga Forpok Sirkus pun menjual si Topsy. Pembeli Topsy ini adalah sebuah wahana hiburan yang bernama Sea Lion Park. Jadi mereka pada saat itu membeli si Topsy ini ya untuk hiburan di tempat wahana mereka gitu kan. Nah sialnya pada saat itu mereka juga mempunyai saingan wahana hiburan yang lain gitu loh. Mereka bersaing hingga akhirnya Sea Lion Park pun kalah bersaing. Jadi yang punya si Topsy ini kalah bersaing, kemudian mereka pun memutuskan untuk menyewakan lahan wahana mereka ini kepada perusahaan lain. Kemudian perusahaan yang baru menyewa dari si Lion Park ini ya, mereka mengembangkan wahana itu hingga berhasil sampai menamainya menjadi Luna Park. Selama pindah kepemilikan ini ya, si gajah Topsy ini dipekerjakan gitu loh. Jadi pada saat itu kan sedang pembangunan wahana itu ya, si Topsy ini ngangkat-ngangkatin kayu, terus barang-barang yang tinggi itu dia yang ngangkatin segala macam. Pokoknya diperbantukan untuk pembangunan wahana yang baru itu. Sebenarnya Topsy ini kan mempunyai seorang pawang ya yang bernama William Alt. Cuman pawang
Topsy ini termasuk orang yang jahat gitu loh. Dia mengurus Topsy ini dengan sangat kasar. Misalnya untuk menyuruh si Topsy ini masuk kandang, dia itu menggunakan garpu ya, serok garpu yang tajam-tajam itu. Terus dia juga sering memamerkan Topsy ini kepada orang-orang di wahana itu. Tapi semua itu dilakukan dengan cara yang kasar gitu loh. Sampai hal ini diketahui oleh kepolisian atau penyayang binatang situ ya, yang melaporkan ke kepolisian. Nah, si pawang ini mengetahui bahwa dia itu dilaporkan oleh para pecinta binatang. Nah, pada saat itu polisi mendatangi tempat dari William Alt, tempat dari si Topsy berada. Nah, si William Alt ini mengetahui hal itu, dia langsung melepaskan pengikat dari si Topsy untuk menyerang para polisi. Benar saja itu, para polisi akhirnya kalang kabut oleh si Topsy. Itu salah satu kelakuan dari si pawang. Kemudian ada lagi, pada saat itu kan si pawang ini keadaan mabuk ya, mabuk berat. Kemudian dia menaiki si Topsy, kemudian melepaskan ikatan si Topsy, membawa si Topsy ke jalan-jalan di kota. Sampai menghampiri ke kantor polisian gitu. Jadi kayak yang nantang-nantang gitu. Makanya dari peristiwa itu pun akhirnya si pawang ini pun ditangkap, tapi nggak lama kemudian dibebaskan. Kemudian akibat dari perbuatannya ini pun si pawang akhirnya dipecat oleh pemilik dari Luna Park. Kemudian setelah dipecatnya si pawang ya, akhirnya kan gajah-gajah ini nggak ada yang ngurusin gitu. Terutama si Topsy ini. Si Topsy kan udah terkenal, tapi kalau nggak ada yang ngurus ya kacau juga gitu kan. Akhirnya Luna Park memutuskan untuk menjual si Topsy. Akan tetapi pada saat itu tidak ada yang mau membeli si Topsy karena kredibilitas ya, nama dari si Topsy ini di mata para orang-orang ini sudah sebagai gajah yang menyeramkan gitu loh. Jadi sirkus ini nggak ada yang mau beli. Kan tetap aja Luna Park terpaksa harus ngasih makan terus ya, biaya terus gitu kan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memberikan si Topsy ini kepada siapapun yang mau menerima secara gratis. Dan itu pun tidak ada yang mau menerima si Topsy meskipun udah digratisin. Hingga akhirnya manajemen dari Luna Park ini memutuskan untuk membunuh atau mengeksekusi mati si gajah Topsy. Pada saat itu berita untuk eksekusi mati si Topsy ini diberitakan luas karena mereka tahu Topsy ini kan terkenal ya. Jadi mereka berencana untuk menarik bayaran bagi setiap orang yang mau melihat proses eksekusi mati dari si Topsy ini. Mereka menarik 25 sen untuk setiap orang. Mereka berencana melaksanakan eksekusi si Topsy ini dengan cara digantung, kemudian dikerek dengan kerekan itu sampai tinggi seperti itu. Cuman pada saat itu rencana tersebut ditentang oleh masyarakat yang pecinta binatang ya. Mereka bilang bahwa itu adalah terlalu kejam gitu loh. Maksudnya tidak berperi kebinatangan gitu ya. Pokoknya terlalu kejam gitu. Mereka minta agar hukuman mati itu berupa hukuman yang singkat gitu. Jadi si gajah ini langsung meninggal seperti itu. Hingga kemudian Luna Park ini ya, mereka memikirkan cara lain gimana cara mengeksekusi mati si Topsy. Mereka berencana untuk mencekik saja gitu. Jadi nggak usah digantung ya. Mereka mencekik si Topsy dengan alat berat gitu ya. Kemudian mereka menyetrumnya gitu. Cuman memang pada saat itu sebelumnya ada peristiwa gajah lain yang disetrum gitu, tapi tidak mati. Makanya mereka ragu-ragu untuk menjalankan eksekusi setrum ini kepada si Topsy. Hingga kemudian berita tentang rencana eksekusi mati Topsy ini terdengar kepada salah seorang ilmuwan yang sangat terkenal pada saat itu bernama Thomas Alva Edison. Saat itu Thomas Alva Edison ini sedang bersaing gengsi, bersaing kemampuan dengan seorang ahli lainnya, ilmuwan yang bernama Nikola Tesla. Mereka memperdebatkan kehebatan antara listrik DC dari si Thomson ini dengan
listrik AC dari kepunyaan si Nikola Tesla. Hingga Thomas Alva Edison ini mau memanfaatkan berita tentang eksekusi Topsy ini dengan menggunakan listrik DC dia gitu loh. Jadi bahwa listrik DC gua ini sangat kuat listriknya, nggak seperti punya si Nikola Tesla, mungkin seolah-olah begitu ya. Jadi dia menawarkan untuk menyetrum si Topsy ini menggunakan DC ciptaannya. Kemudian waktu berlalu sampai tanggal 4 Januari tahun 1903. Itulah hari eksekusi Topsy ini dilakukan ya. Pada saat itu Topsy ini digiring untuk menuju tempat eksekusinya. Dia harus melewati sebuah jembatan. Nah, si Topsy ini mungkin udah punya feeling ya, dia nggak mau melewati jembatan itu, susah banget gitu. Sampai akhirnya pihak Luna Park ini pun memanggil si William Alt lagi gitu ya, si pawangnya tadi, untuk mau membantu menuntun si Topsy ini ke tempat eksekusi. Cuman pada saat itu memang meskipun jahat galak gitu ya si William Alt ini, dia tetap aja merasa kasihan kepada binatang yang telah dia pelihara sejak bayi mungkin ya. Makanya dia menolak permintaan dari Luna Park. Kemudian akhirnya si Topsy pun berhasil digiring akhirnya nih kan ke tengah tempat dia eksekusi. Pada saat itu direncanakan bahwa pertama, si Topsy ini akan dikasih racun. Kedua, setelah itu si Topsy ini akan disetrum. Ketiga, si Topsy ini akan dicekik lehernya. Itu adalah rencana proses dari kematian si Topsy. Pada saat itu pun disiapkan beberapa kilo wortel yang sudah dicampur dengan setengah kilogram sianida. Racun sianida yang sangat ganas gitu ya. Bisa membunuh orang dengan sepersekian detik saja dengan sedikit campurannya gitu. Ini dikasih setengah kilogram kepada si Topsy. Dan lagi-lagi si Topsy sudah merasa bahwa dia ini mungkin udah mau dimatiin. Dia tidak mau menyentuh dari makanan itu. Hingga kemudian eksekusi yang disponsori oleh Thomas Alva Edison ini pun dilakukan ya. Mereka mengikat kepala dari si Topsy ini dengan besi-besi. Kemudian mereka memasangkan di kaki dari si Topsy ini dengan besi-besi yang terbuat dari tembaga. Setelah itu semua terpasang, mereka pun memulai dengan mengalirkan listrik sebesar 6.600 volt ke tubuh Topsy. Jebret! Itu dilakukan selama 10 detik. Hingga akhirnya si Topsy pun jatuh. Setelah si Topsy jatuh dan tidak bergerak, dilanjutkan lagi dengan mencekik leher si Topsy ini dari besi yang sudah dipasang sebelumnya. Dicekik. Itu dilakukan selama hampir setengah jam. Setelah itu pihak medis pun mendatangi Topsy. Dan mereka memutuskan bahwa Topsy ini benar-benar telah mati. Emang sungguh kasihan ya nasib dari si Topsy ini. Dari dia sejak lahir sampai besarnya itu disiksain terus gitu ya. Sampai meninggalnya juga difitnah karena kejahatannya segala macam. Bahkan pembunuhan penonton itu gue juga sanksi gitu itu dilakukan. Karena pada saat itu penyelidikan tentang kasus itu pun gak menemukan bukti bahwa si Topsy ini melakukan pembunuhan ke si penonton yang namanya Blonde tadi itu. Tapi memang dari dulu bahkan sampai sekarang itu yang namanya manusia itu kalau kepada binatang itu kadang tega banget gitu ya. Yang penting gua dapat duit apapun dilakukan. Ikan hiu hanya diambil siripnya doang, set dibuang lagi ke laut. Badak juga ditembak cuman diambil culaknya doang, gajah juga diambil gadingnya doang gitu. Yang penting duit gitu. Itulah
manusia sifat dasar ya, cuman ya, untung aja ada beberapa manusia juga yang sangat baik gitu. Mungkin mudah-mudahan kita semua juga berada di antara manusia yang baik-baik gitu ya guys ya, amin. Mungkin segitu dulu guys, terima kasih atas waktu kalian, thank you and see you.